Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya dalam channel Kirdi Doang. Di sini saya akan membahas SKB komputer, SKB Pranata Komputer dalam CPNS tahun 2020 dengan materi jaringan. Ingat ya teman-teman, menjadi seorang PNS bukanlah suatu warisan, tetapi harus diraih dengan belajar sedikit demi sedikit. Tidak ada sistem SKS, tidak ada sistem kebut semalam. Sebelumnya jangan lupa klik dulu subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan juga share ke teman-teman kalian. Kalian juga harus klik tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru video-video yang saya upload. Jangan lama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Apa perbedaan antara hub dan switch? A. Hub lebih handal daripada switch. B. Hub mampu mengenali alamat penerima paket data, sedangkan switch tidak. C. Hub mengirimkan paket data ke semua port yang terhubung, sedangkan switch dapat mengenali penerima paket data melalui MAC address. D. Switch mampu mengirimkan paket data, sedangkan hub tidak. E. Switch mengirimkan paket data ke semua port yang terhubung, sedangkan hub mampu mengenali alamat paket secara tepat. Silahkan, ada waktu 5 detik untuk kalian mencoba menjawab. Ya, kita lihat dulu penjelasannya. Hub adalah perangkat jaringan yang mengirimkan paket data ke semua port yang terhubung ke hub sehingga paket data tersebut sampai pada tujuan. Sedangkan switch adalah perangkat jaringan yang mendistribusikan paket data langsung sampai tujuan antar komputer dalam jaringan serta memiliki fungsi untuk mengenali topologi jaringan pada banyak layer opsi. Maka dari jawaban tersebut sudah dipastikan jawabannya adalah yang C. Kita lihat soal berikutnya. Sebuah kode unik alamat yang memiliki setiap perangkat keras yang terhubung ke jaringan komputer disebut A. IP address, B. MAC address, C. TCP, D. netmask, E. subnet. Silahkan, ada waktu 5 detik untuk kalian menjawab. Kita lihat penjelasannya. MAC address adalah singkatan dari Media Access Control Address. Merupakan sebuah kode unik yang diberikan untuk tiap bagian dari perangkat keras yang terhubung ke jaringan internet. Misalnya NIC card, router, dan perangkat lainnya. Maka jawabannya adalah B. MAC address. Soal berikutnya. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan kecepatannya. Ethernet yang biasa disebut dengan 10 gig memiliki kecepatan A. 10 MB per second, B. 100 MB per second, C. 1000 MB per second, D. 10.000 MB per second, dan E. 100.000 MB per second. Silahkan. Kita lihat penjelasannya. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ada yang 10, 100, 1000, dan 10.000. Yang 10.000 MB itu yang sering disebut dengan Ethernet. Kemudian yang 1000 sering disebut dengan Fast Ethernet. Yang 1000 sering disebut Gigabit Ethernet. Yang 10.000 sering disebut dengan 10 gig. Jadi sudah pasti jawabannya adalah D, yaitu 10.000 MB per second. Jawaban adalah D. Kemudian kita beralih ke soal berikutnya. Berikut
yang termasuk ke dalam IP private kelas B adalah A 10.0.0.1, C 172.16.0.223, C 172.32.0.225, D 192.168.1.1, E 192.168.2.1. Silahkan dicoba untuk kalian menjawab. Kita lihat jawabannya. IP private punya aturan alokasi IPv4 private sesuai standar internasional ketika Internet Engine Task Force telah menunjuk Internet Access Number Authority untuk mengalokasikan IPv4 untuk jaringan private yang diterbitkan dalam RVC 1918 dibagi menjadi kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C. Sedangkan yang ditanyakan adalah kelas B itu antara 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Jadi sudah pasti jawabannya adalah B, karena ini belakangnya adalah 223 termasuk ke dalam kelas B. Selanjutnya, untuk memudahkan pendistribusian IP publik berdasarkan regional, maka dibentuk Organisasi Regional Internet Register atau RIR di Asia yang disebut A. Afrinik, B. APNIC, C. ARIN, D. LACNIC, D. RIP-NCC. Silahkan, ada waktu 5 detik. Baik, kita lihat regional IP public itu ada beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat Afrianik itu untuk Afrika, kemudian APNIC itu untuk Asia Pasifik, kemudian ARIN itu untuk Kanada, USA dan Cambridge Island, kemudian LACNIC itu untuk Amerika Latin, kemudian RIP-NCC itu untuk Eropa. Jadi dari penjelasan tersebut sudah pasti jawabannya adalah B, APNIC. Lanjut soal berikutnya. Organisasi yang mengatur pengalokasian IP address publik adalah A. ISP, B. Provider, C. Unicef, D. NIR, E. IANA. Silakan. Ya, kita lihat pengalokasian IP address publik diatur oleh organisasi yang disebut IANA, Internet Access Number Authority. IANA bertanggung jawab atas pengalokasian IP address baik IPv4 ataupun IPv9, mengalokasikan IP khusus untuk keperluan khusus seperti militer, penelitian, mengatur dan mendiskusikan IP berdasarkan regional atau negara. Jadi sudah pasti jawabannya adalah E, IANA. Lanjut, metode komunikasi dari sebuah host ke host yang tergabung dalam grup multicast yang sama disebut A. Unicast, B. Broadcast, C. Multicast, D. Anycast, E. Peer-to-peer. Silakan. Ya, kita lihat multicast merupakan metode komunikasi dari sebuah host ke banyak host yang tergabung dalam grup multicast yang sama. Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one to many, contohnya video streaming. Jadi sudah tentu ya, jawabannya adalah C, multicast.
Kita lanjut, metode komunikasi dari sebuah host ke semua host yang masih dalam satu jaringan disebut A. Unicast, B. Broadcast, C. Multicast, D. Anycast, E. Peer-to-peer. Ya, kita lihat, broadcast merupakan metode komunikasi dari sebuah host ke semua host yang masih dalam satu jaringan. Alamat broadcast digunakan untuk komunikasi one to everyone, contohnya ERP Ethernet. Maka jawabannya adalah B. Broadcast. Kita lihat gambar berikut ya. Kita lihat gambar berikut. Gambar di bawah ini merupakan jenis topologi jaringan. A. Bus, B. Mesh, C. Star, D. Ring, E. Tree. Kita lihat, ini adalah gambar star ya, gambar star atau star network, jaringan bintang. Penjelasannya, dalam konfigurasi bintang, beberapa peralatan yang ada akan dihubungkan ke dalam satu pusat komputer kontrol yang akan dipusatkan pada satu titik, seperti misalnya mengatur beban kerja serta pengaturan sumber daya yang ada. Semua link harus berhubungan dengan pusat apabila ingin menyalurkan data. Kesimpulan yang dituju, hal ini bila pusat mengalami gangguan, maka semua terminal juga terganggu. Maka sudah pasti jawabannya adalah C. Star. Ya, terima kasih. Itu adalah beberapa soal dari saya. Selamat bekerja, selamat belajar. Semoga kita semua dapat bergabung menjadi keluarga besar Pranata Komputer. Jangan lupa klik subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat video lagi. Klik like juga, beri komentar dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.